Shalom, selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sri Mulyani Larobu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PKP dari bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera ekonomi dan bersama mengartikan tujuan suci di Ikonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan
dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 17, bait yang pertama sampai baitnya yang kedua, abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati bersama keluarga kami, tempat kami tinggal saat ini. Dalam rasa syukur dan sukacita atas anugerah-Mu, kami menghampiri kekudusan-Mu melalui ibadah Pelkat PKP saat ini ya Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami ya Tuhan Yesus, agar pengabdian kami saat ini berkenan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mazmur berbalasan yang terambil di dalam Mazmur 96, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 17, bait yang ketiga dan ayatnya yang keempat, abadi tak nampak. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup
Persekutuan kaum perempuan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman-Nya, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di malam ini ya Tuhan, kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan membuka, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan, kami semua yang duduk mendengar baik dalam gereja ini maupun persekutuan kaum perempuan yang ada di rumah masing-masing, kami boleh memahami akan firman Tuhan itu dan menjadikan itu pedoman dalam seluruh langkah hidup kami, secara khusus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai ayat 22 yang menyatakan, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan disilakan duduk. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Malam hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara live streaming. Tetapi firman Tuhan datang diperdengarkan bagi kita semua, di mana pembacaan ini menyangkut tentang pembelaan Stefanus. Tentunya ibu-ibu sekalian yang kekasih, kita sudah tahu gambaran sosok atau tokoh yang bernama Stefanus. Kalau dalam ayat sebelumnya pembacaan ini, di sana kita melihat bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh karunia dan kuasa. Dia banyak melakukan tanda-tanda dan kuasa-kuasa serta mujizat-mujizat yang tentunya itu tidak terlepas dari
karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi Stefanus ini bukan orang biasa, tetapi dia orang yang punya talenta, punya karunia dari Tuhan. Pada suatu kesempatan, tiba-tiba ada beberapa orang dari jemaat Libertini. Mereka itu adalah anggota jemaat orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Dalam pertemuan itu, dalam perjumpaan Stefanus dengan orang-orang dari Kirene itu, di situ terjadi soal jawab dengan Stefanus. Mereka beradu argumen, tetapi ternyata para orang-orang dari Kirene ini tidak bisa menjawab, tidak bisa melawan hikmat dan roh yang dimiliki oleh Stefanus. Dan itulah sosok Stefanus. Dari situlah, dari kondisi itulah, dari pertemuan mereka itulah, lalu orang-orang ini menghasut beberapa orang dan mengatakan bahwa kalau Stefanus itu sudah menghujat Allah dan juga menghujat Musa. Dengan cara inilah mereka menggerakkan, mengumpulkan orang banyak, mereka menghujat tua-tua ahli Taurat supaya Stefanus disergap dan ditangkap. Memang perjalanan hidup Stefanus penuh dengan lika-liku. Artinya banyak tantangan, banyak cobaan yang harus dia jalani dan dia lalui. Dia tidak bisa lari dari realita yang ada. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa lari dari situasi dan kondisi yang ada. Entah kita di kantor, entah kita di rumah atau di mana, akan ada muncul berbagai macam tantangan kehidupan. Tetapi di sini Stefanus tidak lari. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak lari dari kenyataan, tetapi dia berusaha menghadapi situasi dan kondisi dari tua-tua ahli Taurat yang berusaha untuk membawa dia ke mahkamah agama. Jadi itu alur-alur cerita tentang siapa sebenarnya sosok Stefanus ini. Bahkan lebih parah lagi, mereka memajukan atau membawa saksi-saksi palsu supaya Stefanus ini semakin kuat tuduhan kepadanya bahwa dia telah menghujat Allah dan juga melawan hukum Taurat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ayat pembacaan kita malam hari ini, ayat 17 sampai 22. Di sana kita melihat bagaimana pembelaan Stefanus ketika dia dihadapkan di mahkamah agama. Stefanus menceritakan lagi kembali kronologi pengalaman kehidupan para pendahulu orang-orang Israel. Itu yang merupakan nenek moyang orang Yahudi. Dia menceritakan kembali di depan mahkamah agama. Pasal 7 ayat 1 sebelum pembacaan. Di sana Stefanus menceritakan bagaimana kehidupan Abraham. Kita semua tahu siapa itu sosok Abraham. Dia seorang yang dikenal bapa segala orang percaya. Lalu dia dihentar dan dituntun dan disuruh untuk meninggalkan tempat kediamannya menuju ke satu tempat. Tetapi Abraham tidak pernah menolak. Yang berikut yang diceritakan kembali oleh Musa adalah oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama. Itulah tentang sosok Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Dan ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf sama sekali tidak pernah membalas kejahatan saudara-saudaranya.
Dengan demikian, kita harus melihat bahwa Yusuf ini telah bebas dari dendam dan kemarahan, dan Yusuf telah merdeka. Pembacaan ini ada hubungannya dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yusuf menunjukkan bahwa dirinya telah bebas dari dendam dan kemarahan, berarti Yusuf telah merdeka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembelaan Stefanus yang berikut yang dia ceritakan, itulah ayat 17 sampai 22 pembacaan kita. Ketika orang Israel semakin banyak, maka di Mesir pada waktu itu, setiap ada anak laki-laki yang lahir itu harus dimusnahkan. Lalu Musa disembunyikan. Dan itu cara Tuhan. Karena Musa ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mengapa Stefanus menceritakan semua hal ini? Supaya mahkamah agama yang mendengar kesaksiannya boleh melihat bahwa siapa tokoh-tokoh yang dia sebutkan itu. Bagaimana roh Allah bekerja. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Saya mau mengatakan kepada ibu-ibu sekalian yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Seperti di awal tadi saya mengatakan, dalam realita kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhadapan dengan 1001 macam persoalan hidup. Kita akan berjumpa dengan sesama yang berbeda corak, berbeda latar belakang, berbeda karakter. Dan itu kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita akan berhadapan dengan masalah di kantor, masalah di rumah, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Itu tidak bisa kita hindari. Dengan semua itu kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita menangis, membuat kita khawatir dan bimbang. Di manakah Tuhan Allah kita? Apalagi dalam situasi pandemi yang belum berakhir saat ini, itu problem bagi kita. Itu masalah bagi kita. Dan apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Dikatakan kita sudah merdeka. Tetapi dari segi aspek kehidupan yang lain sesungguhnya kita belum merdeka. Jika kita menyatakan bahwa telah mengalami kemerdekaan baik sebagai warga negara maupun warga kerajaan Allah, maka seharusnya kita pun dapat melepaskan diri dari semua perasaan takut, cemas, dan khawatir. Jangan membiarkan diri kita dibelenggu oleh kecemasan, oleh kekhawatiran. Karena kalau hal itu terjadi, kapan kita maju? Kapan kita akan bangkit? Malah kita membuat kita semakin drop dan drop. Imun kita tidak akan bertambah, tetapi imun kita semakin berkurang. Itu persoalan. Memang persoalan yang dihadapi oleh Stefanus berbeda dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Berbeda. Stefanus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, dengan saksi-saksi palsu, dengan orang-orang yang merajam dia, melempar dia, sampai pada akhirnya dia mati martir. Itu Stefanus. Tapi dia tidak takut. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak marah, tetapi dia tetap menghadapi dalam pengharapan kepada Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Persekutuan kaum perempuan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan malam hari ini, ketika kita bergumul, tidak ada jalan keluar, namun Tuhan pasti
akan buka jalan. Memang berat. Saya berani mengatakan persoalan yang kita hadapi saat ini berat. Karena dari segi atau aspek kehidupan memberikan dampak baik dari kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, itu menghantam semua umat manusia. Banyak orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi karena situasi pandemi ini yang belum berakhir. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua bahwa ada Allah kita yang peduli akan setiap persoalan yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, sebab Tuhan pasti mengerti. Dia memahami dari dalam lubuk hati kita apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Ada pujian yang berkata, Allah peduli, Allah mengerti, yang kita hadapi. Ya, begitulah pujian. Allah peduli setiap persoalan kita. Allah mengerti apa yang kita jumpai, apa yang kita alami saat ini. Tapi hanya satu saja, jangan pernah sekali-kali kita lari dari kenyataan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berserah. Saya yakin dan percaya badai ini pasti akan berlalu. Dan disitulah Tuhan mau melihat sejauh mana kekuatan iman pengharapan kita kepada Tuhan untuk berhadapan dengan 1001 macam persoalan hidup. Bukan berarti kita harus lari, tetapi harus kita hadapi. Mari kita melihat Stefanus. Dia tidak mundur sejengkal pun sampai akhir hayat hidupnya. Dia tetap mengikut Yesus. Jadi persekutuan kaum perempuan yang kekasih, saya tahu ibu-ibu kita sekalian di rumah punya pergumulan masing-masing berbeda. Menyangkut ekonomi keluarga yang paling mendasar akibat pandemi ini, tetapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang ada saat ini, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita nafas hidup sampai saat ini. Saya yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan akan peduli dengan kita. Tuhan akan mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan. Tuhan pasti buka jalan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Gita Bakti 204 bait pertama dan keempat. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku
kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan malam hari ini kami datang memuji memuliakan Engkau, membilang segala sukacita atas anugerah keselamatan yang kami terima, yang kami rasakan pribadi maupun lewat keluarga masing-masing. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, ketika Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, kami akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup, situasi dan kondisi yang nyaman atau tidak nyaman, menyenangkan atau tidak menyenangkan, mensukacitakan hati kami atau tidak mensukacitakan hati kami, dan terkadang dibarengi dengan rasa khawatir, kecemasan, kemarahan, dan perasaan-perasaan hati kami atas situasi dan kondisi yang ada yang tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Tetapi kami bersyukur kalau firman-Mu malam hari ini datang memberi motivasi bagi kami, pegangan hidup, kekuatan iman, pengharapan di dalam Tuhan, agar kami mari belajar seperti sosok Stefanus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dia hadapi, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dan pada akhirnya dia harus mati dirajam. Dia mati syahid. Tapi dia mati dengan tidak sia-sia. Dia mati di dalam Tuhan. Mari kami belajar dari sosok Stefanus, supaya kami semakin bijak, supaya kami semakin berhikmat dengan situasi dan kondisi yang kami jumpai, kami terima, kami rasakan sampai saat ini. Kami tidak bisa lari dari kenyataan hidup, tetapi kami harus menghadapinya, berusaha melewati semua fase demi fase kehidupan yang Tuhan hadirkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Satu-satunya harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan setiap persoalan umat-Mu, pergumulan kami, doa yang kami panjatkan, hanya Tuhan yang mengerti. Oleh karena itu ya Bapa, ketika saat ini kami bergumul, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, anak-anak dan lain sebagainya, pergumulan apapun itu ya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami melewati, dan Tuhan memberikan kami solusi yang terbaik. Cukupkan segala kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi berdampak ekonomi yang sangat nyata saat ini, Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan akan siapkan apa yang kami butuhkan. Pegang erat tangan kami Tuhan, topang kami dalam segala hal, sehingga semakin hari semakin kami dewasa dalam iman, sehingga ketika kelak Tuhan memuliakan kami, kami tetap setia mengikut Engkau. Bapa yang maha baik, hamba-Mu mendoakan dan menyerahkan semua kaum ibu-ibu dimanapun berada, memberkati kami semua dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai seorang pekerja, kami sebagai oma. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kekuatan,
Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita damai sejahtera, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Engkau juga memberkati Tuhan akan suami-suami kami, memberkati anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam penuntutan ilmu, dalam tumbuh kembang mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak dan cucu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka harus belajar secara daring, tapi Tuhan Engkau tetap memberkati anak-anak kami, memberikan mereka semangat untuk meraih segala harapan dan cita-cita mereka. Hamba-Mu mendoakan dan menyerahkan ya Tuhan, buat segenap persekutuan kaum perempuan yang saat ini sekiranya mereka terbaring karena sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Hadirlah kiranya Tuhan melawati mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu, lewat obat dan makanan, mereka akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang berduka cita Engkau hiburkan dan kuatkan. Ibu-ibu yang mengucap syukur atas ketambahan usia di bulan Agustus ini Tuhan, hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu nama mereka. Mereka mengucap syukur, bahkan juga berkat-berkat yang lain Tuhan menyatakan bagi kami. Inilah kami Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Sempurnakan segala sukacita umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu mendoakan juga buat kami semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah persekutuan kaum perempuan malam hari ini. Pelayan liturgi dari pengurus PKP, organis, anak terkasih Andrea Liu, Kantoria, Ibu Mia Sarumpait, tim multimedia, tim Satgas yang ada. Tuhan memberkati kami semua malam hari ini yang turut bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat talenta yang Tuhan beri. Kesaksian, pujian, dan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Memberkati kami semua, dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami tetap berdoa dan menyerahkan semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam jemaat kami dalam minggu sepekan ini. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan, agar semua bentuk-bentuk pelayanan yang disusun dan direncanakan boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Walaupun kami beribadah secara live streaming, tetapi kami tetap semangat sebagai warga jemaat, tetap semangat untuk bersekutu mencari Engkau dalam persekutuan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Memberkati semua jemaat-Mu, memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, penatua dan diaken, pegawai kantor gereja, kostor, security, cleaning service. Tuhan memberkati kami semua agar kami tetap seia sekata, semangat untuk melayani Engkau lewat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Tuhan juga memberkati pengurus pelkat PKP tingkat jemaat dalam jemaat kami Bahtera Kasih di tempat ini. Engkau juga mengenal mereka, keluarga mereka, waktu kesempatan yang mereka beri, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga mereka tetap semangat, tetap bergandengan tangan, tetap solid, demi untuk kelancaran persekutuan kaum perempuan dalam jemaat kami. Tuhan Allah Bapa kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan kami Tuhan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini yang belum berakhir,
Dengan masalah global pandemi COVID, kami semakin berhikmat kepada Tuhan, kami tetap mengikuti protokol kesehatan, kami tetap menjaga imun kami, sehingga kami terhindar dari pandemi ini Tuhan. Jagai dan lindungi kami, berkati pemerintah kami dengan segala upaya mereka untuk mengupayakan agar COVID ini segera berlalu dari negeri kami. Dengan vaksinasi yang ada, dengan prokes yang ada, kami tetap mengikuti upaya atau aturan dari pemerintah. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah doa harapan kami. Ini doa permohonan kami kepadamu. Engkau sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat nyanyi Gita Bakti 83 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bait yang ketiga kita nyanyikan setelah persembahan. Marilah mengucap syukur. Marilah bersyukur mulia.
Mari berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami ada sampai dengan hari ini, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripadamu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat yang akan disampaikan oleh Ibu Marta Matekohi. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Sri Mulyani Larobu. Terima kasih Bu atas pelayanannya pada malam ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada pelayan liturgis Ibu Tresya Latuprisa, pemandu lagu Ibu Mia Sarumpait, dan organis anak Andrea Leo. Terima kasih juga kepada tim multimedia Batrakasi dan tim Satgas Batrakasi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Batrakasi, terkhusus kaum perempuan jemaat GPB Batrakasi yang sudah boleh mengambil bagian pada ibadah malam ini, baik di rumah masing-masing maupun di dalam gedung gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Pelkat PKP 12 sektor yang akan dilaksanakan pada bulan depan pada tanggal 7 September 2021. Mohon kehadiran kaum perempuan dalam ibadah online tersebut. Sekian warta Pelkat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan jadilah berkat dalam kata dan perbuatanmu bagi keluarga, gereja dan masyarakat di mana Tuhan menempatkanmu. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu menuntunmu dan menyertaimu. Kita lakukan Gita Bakti 71 bait pertama dan kedua. Bunga bakul
aku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati hidupmu, sehingga engkau dimampukan berkarya dan menjadi berkat dalam kehidupan gereja, keluarga, dan masyarakat kini dan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.